Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu. Anak semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah kita sudah memulai pertemuan via Zoom ini dengan tepat waktu ya, sesuai perjanjian jam 8 pagi. Dan setelah sebelumnya kita sudah pembukaan terlebih dahulu dan sharing-sharing tentang pengalaman kita selama seminggu ini di WhatsApp. Selanjutnya, sesuai kesepakatan kemarin, kita akan membahas mengenai regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi ya. Kita next dulu. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh mengenai apa yang mau kita bahas tadi, sebelumnya saya mau nanya dulu, ada nggak sih yang tahu ini tuh mobil apa sih yang suka lewat di jalan raya? Itu mobil Toyota Kijang. Kijang, Bu. Ya, mobil Kijang itu. Pokoknya Pate mobil Bandung, tua, Bu. Bu. Mobil tua. Iya, betul banget. Ini namanya mobil Kijang. Nah, usut punya usut, mobil Kijang ini, nama Kijang ini ternyata adalah sebuah antonim dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Dan kerjasama itu pada tahun 2020 ini sudah mencapai 43 tahun. Ternyata sebuah kerjasama antar negara itu bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat banget ya buat semua masyarakat, khususnya di negara yang melakukan kerjasama. Oke, lanjut. Kerjasama antar negara. Ada yang tahu nggak sih? Kira-kira kenapa antar negara itu harus ada kerjasama? Saya Ada yang tahu? Saya bisa ya. Silahkan Wahyu. Oke, jadi kenapa kita butuh kerjasama antar negara? Setiap negara itu mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Ada yang di satu negara itu ada yang nggak punya di negara lainnya. Jadi misalnya kita punya minyak bumi, negara lain nggak punya. Misalnya kita swasembada padi, mereka nggak punya. Jadi diperlukan kerjasama karena untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain antar negara tersebut. Gitu. Ya, betul. Kerjasamanya itu bisa di bidang nambahin ya Bu, kerjasamanya itu bisa bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, dan berbagai macam lainnya Bu. Betul sekali, tepat. Tampaknya Wahyu sudah membaca referensi terlebih dahulu ya sebelum kita belajar pada hari ini. Sebenarnya PPT ini nggak jauh-jauh ngebahas dari apa yang udah Wahyu jelasin sebelumnya. Jadi kita langsung next aja ya biar kita tahu isi PPT ini apa sih. Kosong. Oke. Sebenarnya benar kata Wahyu tadi. Pada dasarnya, kerjasama antar negara itu mirip-mirip sama kerjasama antar manusia. Mirip-mirip sama manusia yang harus bersosialisasi. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Sama juga dengan negara-negara, di mana setiap negara itu memiliki ciri khas masing-masing. Setiap negara dan wilayah itu memiliki sesuatu yang berbeda gitu di setiap masing-masingnya, dan terkadang hal tersebut menjadi sebuah kekurangan tapi juga menjadi sebuah kelebihan. Maka dari itu, kenapa diperlukan adanya kerjasama untuk menutupi kekurangan dan kelebihan dari masing-masing negara itu. Kerjasama itu ada apa aja sih? Seperti yang sudah disebutkan sama Wahyu tadi, kerjasama itu ada di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, apalagi tadi banyak banget sebenarnya. Pariwisata juga bisa, tapi karena sesuai dengan kurikulum, pada bab ini kita membahas tentang kerjasama ekonomi terlebih dahulu ya. Untuk kerjasama lain nanti kita bisa membahas di lain topik atau kita bisa membahas di grup WhatsApp sekalian sharing-sharing. Kerjasama ekonomi. Oke. Nah, di sini ada berbagai bentuk macam kerjasama. Yang pertama ada perdagangan, produksi, ada bentuk perdagangan, ada bentuk kerjasama produksi, kerjasama keuangan atau finansial. Nah, yang pertama ini, kalau yang perdagangan, ini bentuknya tuh kayak ekspor dan impor nih, anak-anak. Misalnya Indonesia tuh mengekspor pala, cengkeh, kayu lapis, tuh cengkeh, kayu lapis, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau impor itu bisa dalam bentuk laptop, mobil, dan lain sebagainya. Sementara kalau produksi ini, kalau dalam hal produksi, ini saya biasa sebut
jejaring produksi global. Apa itu jejaring produksi global? Ada yang tahu? Kayak saya ingin jawab, Bu. Silakan Elva. Mungkin seperti produksinya itu tersebar di berbagai negara, Bu. Kayak misalnya tadi mobil yang Ibu tunjukkan itu sebetulnya perusahaannya misalnya perusahaan Jepang, tapi dirakitnya itu dirakit di Indonesia. Jadi saling bekerja sama antar tempat untuk memproduksi mobil itu, Bu. Betul sekali Elva. Sebagai contoh lain saya contohkan, misalnya ada sebuah perusahaan perakit laptop di Thailand misalnya. Ternyata komponen-komponen yang dirakit untuk menjadi laptop itu nggak semuanya dari Thailand. Misalnya layarnya dari Indonesia, boardnya dari Filipina, dan prosesor-prosesor lainnya dari Vietnam. Nah, jadi mereka tuh melakukan kerjasama produksi di mana nanti diolahnya itu di Thailand. Nah, bentuk kerjasama seperti itu zaman sekarang sudah biasa sekali anak-anak, dan nanti produknya itu akan dilabeli made in Thailand seperti itu. Nah, sementara kalau bentuk kerjasama di bidang keuangan itu ada saham dan investasi. Di sini ada yang tahu saham dan investasi itu seperti apa? Oke, saya Bu, saham dan investasi ya. Silahkan. Saham itu kerjasama dalam penanaman modal. Jadi misalnya saham sama investasi itu hampir sama. Investasi itu kayak naruh modal. Nah, modalnya itu bisa berupa saham ataupun reksadana gitu. Jadi penanaman modal yang bisa dari dalam negeri atau dari luar negeri, investasi asing gitu. Contohnya kayak gitu, Bu. Jadi di mana nanti kita sebagai yang pemilik saham tuh punya andil juga di dalam perusahaan tersebut gitu, dalam menentukan keputusannya. Ya, gitu, Bu. Nah, betul sekali. Jadi sekarang sih yang sering kita dengar itu Cina ya berinvestasi di Indonesia yang sedang viral-viralnya. Nah, selanjutnya ada faktor terjadinya kerjasama antar negara. Kalau saya mendefinisikannya itu dibagi menjadi dua. Jadi faktor terjadinya kerjasama antar negara itu ada terjadinya faktor perbedaan dan faktor persamaan. Yang pertama kita bahas dulu faktor perbedaan nih. Nah, ternyata perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain itu mendorong suatu kerjasama nih. Contohnya, mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam, misalnya Indonesia mengekspor bahan baku industri, sedangkan Jepang mengekspor teknologinya. Nah, karena Jepang nggak punya sumber daya alam, maka kayak misalnya sumber daya batu bara atau aluminium yang cukup banyak, yang Jepang tuh nggak punya sumber daya itu yang banyak gitu. Oleh karena itu, Jepang harus membeli barang tersebut dan mengimpor komoditas tersebut dari Indonesia. Jadinya Indonesia berdagang deh sama Jepang. Lanjut. Lalu ada kondisi geografis. Yang kedua itu ada kondisi geografis. Misalnya nih, contoh. Indonesia itu kan iklimnya tropis ya. Makanya dari itu Indonesia tuh bisa menanam kelapa sawit. Sedangkan Uni Eropa dan negara-negara di atas lainnya itu tuh musimnya tuh ada 4 kan, subtropis kan, dan kelapa sawit itu nggak bisa tinggal di suatu tempat yang iklimnya seperti itu gitu. Padahal kelapa sawit itu sangat-sangat berguna. Yang pertama buat alat-alat industri, sabun, kecantikan, dan lain-lain. Tapi negara-negara di Uni Eropa tuh nggak bisa buat memproduksi itu. Akhirnya Indonesia bisa mengekspor sumber daya alam yang dimilikinya karena geografis Indonesia memungkinkan untuk memproduksi komponen-komponen tersebut. Lanjut. Yang ketiga ada iptek. Lagi-lagi kalau ada perbedaan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang, itu maka timbullah yang namanya kerjasama ya. Seperti proyek kapal tempur di Indonesia. Ada yang tahu nggak proyek kapal tempur di Indonesia? Ada yang pernah dengar? Enggak ya? Oke, ini memang jarang sekali. Saya juga baru saja searching gitu. Nah, kalau mengenai proyek kapal tempur di Indonesia ini adalah suatu kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, di mana Indonesia memberikan bahannya, dan karena Korea Selatan itu dengan teknologinya yang sudah canggih, akhirnya mereka yang mengelola dan akhirnya membuat proyek ini. Lanjut,
persamaan. Kenapa ya kok persamaan yang muncul tuh malah logo-logo? Ada yang tahu nggak sih ini logo apa? Itu yang sebelah kiri biru Uni Eropa ya Bu, MEE. Ya betul. Yang lain? Yang Atas tengah ASEAN, Bu. Betul. yang biru lain? OPEC kayaknya deh Bu. Yang biru sebelah kanan OPEC kayaknya deh. Kerjasama minyak bumi. Iya betul. Nah selanjutnya ada AFTA, NAFTA, dan lain-lain. Sekarang kita bahas tentang ini ya, karena materi utama kita tuh ini. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kerjasama ini yang mencakup persamaan ini menimbulkan sebuah komunitas-komunitas tertentu gitu. Contohnya komunitas-komunitas lingkaran dari seperti ini, kerjasama regional. Nah, ini ada EEC atau yang biasa Indonesia sebut Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, masyarakat organisasi ini adalah merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang bersifat regional antara negara-negara di kawasan Eropa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama dan hubungan harmonis dalam kegiatan ekonomi. Aku lagi rekaman dulu ya. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, menghapus bea masuk dan pembatasan ekspor-impor di antara negara-negara anggota, meningkatkan tarif tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara anggota, memberikan bantuan dana kepada negara-negara anggota yang masih rendah pendapatan negaranya. Nah, kalau kita lihat di sini kan banyak negara-negara besar ya yang udah maju gitu kayak Jerman, Denmark, Finlandia, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga banyak banget negara-negara yang sekiranya perekonomiannya masih di bawah gitu. Nah, tujuan diadakannya European Economic Community ini agar negara-negara di Eropa itu saling membantu untuk menstabilkan ekonomi masing-masing dengan kerjasama-kerjasama gitu. Selanjutnya ada Asian Free Trade Area atau AFTA. Di sini ada Indonesia juga nih, karena AFTA ini adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara yang ada di ASEAN. Makanya ada di Indonesia. Nah, fungsinya tuh untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Agar barang-barang Indonesia bisa lebih murah masuk ke negara-negara ASEAN, Bu. Nah, betul. Salah satunya adalah itu. Karena setiap ingin berjualan antara satu negara dengan negara yang lain tuh selalu ada batasan yang namanya itu biaya kayak ini lah, biaya pengirimannya kalau kita di all shop. Dan itu tuh biayanya besar banget. Nah, atas adanya AFTA ini salah satu tujuannya adalah hal itu supaya kegiatan perdagangan itu tidak terbatasi oleh jarak gitu. Tujuan lainnya juga menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saring kuat di pasar global, hambatan-hambatan tarif dan non tarif yang selama ini terjadi di antar negara seperti yang tadi dibilang oleh Elva. Selanjutnya ini ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, atau kalau di bahasa Indonesiain kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah, ini tuh forum ekonomi yang isinya ada 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan perekonomian, mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Negara-negaranya ada Rusia, Kanada, US, China, ya, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA ini isinya cuma 3 negara. Jadi NAFTA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Kurang lebih tujuannya sama kayak negara-negara kayak komunitas-komunitas sebelumnya. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota dengan menghapus tarif dan non-tarif, serta standarisasi barang-barang yang diperdagangkan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus memberikan kemudahan investasi bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan bisnis seperti izin visa sementara, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan pembatasan dalam perdagangan.
lalu mengusahakan perlindungan bagi konsumen, dan pengaturan impor dan produk sesama anggota. Lalu ini ada OPEC. Ternyata selain kerjasama itu berhubungan dengan wilayah, karena yang tadi sesama Asia, sesama Eropa, ternyata ada juga kerjasama yang sesama pemilik sumber daya gitu, kayak OPEC, ini Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, ini adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. Jadi negara-negara yang tergabung dalam OPEC ini adalah negara-negara yang punya minyak bumi gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada Zoom quiz time buat mengakhiri pertemuan ini. Jadi saya akan kasih soal dan kalian bisa berdiskusi untuk menentukan jawabannya. Siap? Bu, siap. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan sebuah organisasi yang memiliki perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yang mana? NAFTA, Bu. NAFTA kayaknya, Bu. NAFTA, Bu. Kayaknya kalau OPEC petroleum tadi barusan dibahas deh, Bu. Saya lupa ingat gitu sih. Kalau OPEC Kayaknya Dia NAFTA, yang Bu. Asia Pasifik ya. iya dia. OPEC apa tuh? OPEC bukannya petroleum ya? Tadi kan petroleum bukannya. Asia Pasifik deh. Yuk. Kalau AFTA apa? Kalau AFTA ASEAN Free Trade Area kan? ASEAN apa Afrikan? Ayo apa? Kenapa? ASEAN Ini apa NAFTA Afrika? ini. Afrikan Free NAFTA, Trade Bu. Area. Oke, berarti bukan ya. Bukan itu PECFO ASEAN Free Trade apa Area PECFO? tahu. Kalau PECFO apa? Ayo. Wah, apa, Bu? Nggak ada deh. Tadi Bu. Nggak ada ya. Oke, berarti sepakat ya NAFTA Thank ya. you, Bu. Iya, NAFTA, Bu. Iya, NAFTA, Bu. Yeay, betul. Selamat. Ya, Jawaban bener. Kita ada penugasan. selanjutnya ya. Selanjutnya. Tidak. Sebutkan negara-negara yang masuk ke dalam organisasi AFTA. Salah, maaf ya. Maksudnya sebutkan sebuah negara yang tidak bergabung pada organisasi NAFTA. Belanda Bu. Tadi NAFTA apa, guys? Belanda Bu. North Amerika deh. Amerika masuk dia Di tadi. Meksiko kayaknya. Meksiko emang Yang di tadi benua NAFTA apa Amerika aja? ya? Tapi guys, coba fokus deh. Itu kan di Amerika Utara semua ya. Nggak ada Belanda doang. Belanda. Ya sih, Belanda Eropa. Iya, Belanda deh. Ya, Belanda, Bu. Kayaknya Belanda. Oke, Belanda ya. Ada yang mau jawab Meksiko nggak? Nggak, Bu. Itu tiga-tiganya negara Amerika Utara semua. Belanda doang yang nggak di Amerika Utara. Oke. Belanda aja. Sip. Pinter-pinter anak-anak ibu. Selanjutnya ada penugasan ya anak-anak. Oh, Ya, tidak. Bu. Nah, penugasannya ini kan ini nggak jauh beda sih sama yang tadi-tadi. Sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif geografi, yang mendorong semua terjadinya kerjasama antara negara-negara yang tadi itu adalah globalisasi. Setuju nggak? Iya, Bu. Setuju. Bu. Nah, maka dari itu kita nggak boleh kalah nih sama globalisasi. Salah satu caranya adalah dengan kita tuh peka sama teknologi gitu. Maka dari itu saya mau mengajak kalian buat membuat mind map tapi digital. Ada yang tahu nggak? Enggak. Mind map generator aja, Bu. Ya, seperti itu. Jadi kalian bikin mind map tapi dengan Photoshop. Nggak ditulis pakai tangan. Canva bisa, Bu. Iya, oke. Jadi tugasnya itu ya, nanti masing-masing dari kalian mind map yang sudah jadi dikirim ke grup WhatsApp dan nanti kita bahas dengan teman-teman di kelas. Oke, sekian dari pertemuan
Saya ya. Sehat. Pengumpulannya Iya, silakan. Pengumpulannya nanti malam ya jam 7. Ya Allah, Bu. wow, nggak besok aja, Bu. Ini gampang kok. Karena waktunya juga sudah mepet, jadi sekian pertemuan dari saya. Kalian sehat-sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu, ini.